Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan akhlan selamat datang kepada para ustazahku yang disayangin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di pengajian majelis di Namira ini, para ustazah, para ibu, ibunda, para umi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon sebelum dimulai, saya tadi tanya Ustadz, boleh nggak ibu-ibunya maju? Boleh katanya. Agar tidak terlalu jauh karena mungkin ada beberapa hal yang nanti agak salah kaprah atau salah tangkap. Kemarin ini saya di rumahnya ulama Masjid Agung, Masjid Namira ini, Pak Penijan kalau nggak salah di apa? Ya, ada yang datang ke sana dari ibu ada, alhamdulillah. Lalu siap ibu ada, alhamdulillah. Ibu boleh maju bu, biar jangan jauh-jauh. Oh masih, ya? Oh kakinya lagi sakit, sembuh. Sakit, lalu ada muslim yang bawa bapak, jalannya pelan-pelan. Kenapa Ustadz? Asam urat, kolesterol. Saya nggak tahu ya. Saya cuma berpegang pada qadarullah. Saya tidak mau berpegang. Dulu saya masih berpegang sama kata kebetulan. Sekarang ini saya sedang mengurangi penggunaan kata kebetulan. Karena terlalu bahaya kata kebetulan, sebentar kebetulan. Lama-lama anak kuliah kebetulan, anakku baru lulus kuliah, anak udah berjuang setengah mati tuh. Dia ujian, dia tengah malam belajar sampai begadang-begadang bikin tulisan, dia ketik, dia print, Allahu Akbar. Terus mamanya dengan ringan, papinya bilang sama temannya, aduh kebetulan anakku baru aja lulus, kebetulan. Anak nikah, udah selesai, papi mami berusaha cari dana buat bayar lah ya, resepsi, catering, apa segala macam, buat anaknya pakai baju yang baik. Lalu papi maminya begitu ditanya orang, dari mana saja baru kelihatan, aduh kebetulan kemarin anakku baru menikah. Aduh kebetulan saya baru sehat sakit. Kebetulan, nggak boleh. Yang pertama orang Islam dalam rukun iman itu percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada para malaikat Allah. Ketiga, pada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim dan kitab-kitab sebelumnya. Keempat, percaya kepada nabi-nabi yang diserahkan kitab-kitab tersebut. Kelima, kepada akhirat, hari akhir, hari penghakiman. Keenam, qadarullah, nggak ada kebetulan, nggak ada. Ketika seorang muslimin atau muslimah bilang terlalu banyak sering mengucapkan kata kebetulan, dia sedang mematahkan rukun iman, hati-hati. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, Khalik langit dan bumi, pencipta langit bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia, dan hanya kepada Allah sajalah segala puji, syukur, sembah, serta ucapan terima kasih layak dinaikkan. Tidak ada yang lain selain Allah. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita, panutan yang mulia, satu-satunya contoh di depan umat. Tak ada yang lain. Manusia sempurna, manusia yang rendah hati, manusia yang tidak sombong, manusia yang tak pernah ada kebohongan dari bibirnya, yang hanya mengeluarkan kemanisan semata. Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur bertemu kedua kali setelah beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar bulan Juni ya. Saya pertama kali tiba di Balikpapan dan berhadapan dengan para ustazah
Yang ahli-ahli semua ini, Allahu Akbar. Saya masih ingat di belakang sana waktu itu kita mulai pakai papan dan pertanyaannya Allahu Akbar. Udah kayak dosen. Kita udah kayak mau tesis. Menghadapi ustazah nih kayak menghadapi dosen. Saya kadang-kadang takut sama ustazah-ustazah. Sama pengajian ibu-ibu. The power of mak-mak. Mak-mak itu dahsyat. Masak iya. Jaga anak iya. Ngebersihin rumah iya. Masih ada waktu untuk melayani dan memperhatikan suaminya. Tenaganya gak habis-habis. Ibaratnya baterai itu power cell itu. Gak habis-habis baterainya emak-emak. Luar biasa. Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada profesi lain yang dapat menyaingi profesi ibu rumah tangga. Mana ada profesi lain? Oh istri, ada suami yang bilang gini, maaf ya banyak ya, maaf. Istrinya kerja di mana? Oh istriku nggak kerja, dia ibu rumah tangga aja. Kalau saya ada di situ saya jitak kan. Iya serius. Enggak, istriku nggak kerja. Istriku nggak kerja. Kebayang gitu, ada suami yang bilang istrinya nggak kerja gitu. Enggak, istriku nggak kerja. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Nah di rumah ngapain aja? Kalau bahasa Sundanya gogoleran. Tidur-tiduran. Enggak. Nyuci baju. Itu yang paling saya ini ya. Nanti kalau ada suaminya, satu kali suruhlah suaminya. Nyetrika. Serius. Kalau nyuci saya pengen merasakan gitu. Jadi bersihin rumah, sapu dulu, baru pel. Dari dalam sampai ke garasi. Pagar itu, batas pagar itu. Pel gosok gitu. Itu udah setengah mati tuh. Saya bilang ini gimana caranya dia kerjakan ini ketika aku kerja gitu. Ketika aku pergi ke Jakarta dari rumah ke Kebon Sirih. Ini kok dia dalam waktu setelah aku pulang semua sudah celing. Saya mau coba itu. Waktunya lama dan capek. Udah gitu masukkan pakaian, pisahkan. Pakaian istri, pakaian Ata anakku, pakaian saya. Dan pakaian saya juga masih dipisahkan lagi. Antara warna yang ini dengan warna yang ini. Pakaian dalam dengan pakaian yang luar. Ini saya bilang ini pekerjaan dahsyat. Ini belum masak ini, belum. Masukin ke mesin cuci itu udah pakai mesin cuci. Apa takaran sabunnya segini. Takaran kalau pakai ada yang lain lagi. Takarannya segini. Saya lihat itu. Dia tinggalkan notes. Dia tinggalkan tulisan. Jalan ke rumah mertua. Sama Ata anak kami. Masukin setengah mati itu udah tinggal begini aja. Tangan aja nggak kuat lagi diangkat. Masuk nih putar mesin. Sambil putar mesin katanya dia biasa mengolah bahan dasar untuk masak. Saya lihat cabenya, saya lihat bawangnya, bawang putihnya, segala kemiri, segala lada gitu kan ini. Saya ini orang yang rantau jadi saya biasa masak juga, nggak jadi masalah. Cuman ribet gitu loh. Kita harus ngurus bahan. Terus kita liatin mesin cuci lagi muter gitu kan gimana. Tapi dia bisa itu. Udah gitu sambil telepon lagi. Kalau suaminya telepon dia pasti angkat gitu kan. Sambil telepon. Wanita itu superwoman udah gak ada duanya. Tangannya 18 gitu. Ya. Lalu saya coba itu. Wah udah berantakan gak jelas rasanya udah aneh-aneh gitu kan. Akhirnya saya tinggalkan, saya lihat lagi mesin cuci, pindahkan katanya kalau udah selesai, pindahkan ke pengering. Tapi tunggu dulu, peras dulu, pisahkan lagi. Iya kan dipisah lagi kan, dari diputar gitu, nggak bisa langsung masuk pengering kan. Mesti diperas dulu, jadi agar mesin pengering itu tidak terlalu berat. Oke, ikutin. Udah ikutin. Terakhirnya ada cucian yang sudah bersih, sudah kering, nah tinggal disetrika. Padahal jumlahnya itu tidak seperti istriku yang setrika. Dan saya sampai detik ini percaya. Pekerjaan wanita yang paling berat itu nyetrika. Wah dahsyat itu bu, beneran dahsyat itu nyetrika itu. Mau nyapu mau jaga Ata anakku gendong gak jadi masalah lah. Jangan setrika. Setrika itu yang kena di sini bu, beneran. Berdiri pakai meja, tapi kena ini jadi ininya nih, ketarik ini nih. Walaupun gak usah ditekan, setrika kami udah pakai yang alhamdulillah ada jamaah
Yang kasih setrika yang pakai uap itu. Tapi tetap Bu, seringan-ringannya setrika, alat itu, pegalnya minta ampun. Apalagi kalau kita lihat masih ada yang, saya paling tidak suka pakai kemeja yang ininya tidak ada ininya kan. Apa tidak ada garis gitu kan. Bikin garis, apa saya pakai penggaris, biar lurus. Kagak lurus-lurus, belok lagi. Cuma satu kemeja aja bisa 2 hari 2 malam itu nyetrika. Makanya saya bilang, kalau ada suami yang suka aneh-aneh, mulai lihat-lihat lagi, baru punya Fortuner 2, nambah jadi 4, udah mulai aneh-aneh gitu kan ya. Saya bilang, suruh dia setrika. Abi, ayah, sekali-sekali gantian. Umi mau ke rumah ini, Atung ke rumah Uti gitu, ke rumah eyangnya dia gitu, mau bawa dia jalan-jalan, kayak kemana jalan aja. Sekali-sekali ke mall nggak apa-apa, ya. Ke mall pakai hijab nggak apa-apa. Yang aneh-aneh minggir kok kalau ada orang berhijab, ya. Takut meledak. Apalagi bawa panci. Bawa panci Bu, kalau jalan kemana-mana bawa panci. Apalagi ibu, para umi, para ustazah yang burka, yang pakai cadar ya, supaya tidak ada yang macam-macam, bawa panci. Takut mereka. Meleduk. Begitu dibuka isinya lemper. Saya bersyukur hari ini kita langsung saja. Tidak pakai perkenalan karena alhamdulillah insya Allah saya sudah terkenal di Balikpapan. Iya, soalnya kalau nggak ada yang muji siapa lagi Bu? Siapa lagi ustazah? Kalau bukan saya sendiri yang muji, udah hitam keling, nggak ada modal. Pengen dipuji, pujilah sendiri, nanti biar orang juga apa benar sadar. Insya Allah, ustazah aku mau minta tolong sebelumnya. Ini ada mic, tolong dibawa ke depan satu orang. Tolonglah berkahi aku. Tolonglah berilah aku keberkahan dengan membacakan surat Al-A'raf ayatnya yang ke-96. Ustazah saya mohon maaf, satu orang aja ustazah. Bacakan bahasa Arabnya, lalu bersama dengan tafsirnya, dengan sari tilawah dengan apa artinya. Ustazah saya minta mohon banget, kasihlah saya hadiah. Hadiah buatku adalah membacakan kepadaku surat Al-A'raf ayatnya yang ke-96. Ustazah saya mohon, minta tolong. Tafadhol ya ustazah, mohon maaf. Asif ya ustazah, Asif mohon maaf. Boleh. Surat Al-A'raf artinya Al-A'raf itu yang tempat tertinggi ya, tahu? Tinggi banget itu tempatnya. Surat Al-A'raf ayatnya yang ke-96. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan.
Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Jazakumullah khairan ya Ustazah. Alhamdulillah. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, jika sekiranya para bapak-bapak tahu apa yang dikerjakan ibu-ibu, jika sekiranya anak-anak tahu apa yang dirasakan oleh ibundanya, jika sekiranya para tetangga tahu apa yang dilakukan oleh para ustazah, para ibu-ibu rumah tangga, jika sekiranya pemerintah tahu apa yang dilakukan perempuan-perempuan di negerinya, jika sekiranya, dan sekiranya, dan apabila, dan sekiranya, walau, dan apabila, jika sekiranya, dan kalau. Berarti kalau kita ngomong jika sekiranya dan kalau, maka orang itu sebetulnya sudah tahu apa yang terjadi gitu ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Coba dia tahu ya, coba dia tahu gitu. Kita ini udah ngumpul di sini tapi dia belum tiba, dia pikir jam 11. Seharusnya kalau orang bilang mungkin dia sedang dalam perjalanan atau apa. Tapi kalau orang bicara begini, aduh, kalau saja dia sudah ngumpul, berarti sebetulnya dia sudah tahu bahwa pengajian dimulai jam 10 misalnya. Nah dalam hal ini surat Al-A'raf yang akan saya sampaikan masih sangat punya keterikatan yang erat, punya mata rantai yang kuat dengan tema perjalanan saya di 6 hari di Balikpapan kali ini. Perjalanan saya yang kedua di Balikpapan kali ini. Judulnya, temanya adalah One Faith, One Direction. Seperti yang para ustazah baca ya. One Faith, One Direction. Satu iman, satu petunjuk. Pembacaannya memang di setiap masjid lain-lain. Kemarin pun kita di tempatnya Pak Ponija itu membacakan surat dari Ali Imran ayatnya yang ke-84 dan 85. Tapi intinya surat memang lain-lain. Tapi mata rantainya kuat sekali dan tidak pernah ngarang ngambil ini dari tempat yang membedakan sasaran tema. Tidak. Tetap temanya dan ayat-ayat yang diungkapkan itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quranul Karim adalah kitab yang logik, yang apa ya? Yang nyata. Oleh sebab itu ketika membaca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tidak ada yang tahu artinya. Sehingga ditulis artinya di situ hanya Allah yang memegang artinya, yang mengetahui artinya. Dialah rahasia itu ada di tangan Allah. Lalu zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Tak ada keraguan. Jadi ketika orang bilang tak ada keraguan, maka ayat Al-A'raf ini sebagai ayat yang berikutnya setelah surat Al-Baqarah, tidak ada keraguan di sini bahwa sebetulnya kalau dibilang penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Aduh, coba ya, satu negara Indonesia ini semuanya Islam. Ya, kita berkah? Belum tentu. Sekarang contohnya, mayoritas negara Indonesia itu sekarang Islam itu ya dibilang mayoritas, nah? Ya, percaya? Enggak, itu bohong. Mohon maaf ya Ustazah sedang berhadapan dengan saya Kainama yang masuk namanya di dalam 50 nama Ustadz yang radikal. Yang kemarin ada di TV. Ini orang yang diundang sama Namira, ini orang yang lagi ditulis sama pemerintah ini. Kemarin ada 41 masjid terpapar. Apa tuh terpapar apa? Radikalisme apa? Ini parah ini. Salah undang Ustazah. Salah undang karena saya dijauhi justru. Dianggap orang yang anti pemerintah. Padahal aku cinta Jokowi. Serius. Aku sayang sama dia, betul. Sayang jadi presiden. Sayang kan itu. Aku sayang sama dia. Sayang dia jadi presiden. Sayang kan? Sayang. Itu sayang Ustaz ya.
Kata orang aku anti Jokowi, siapa bilang? Aku mendukung dia. Mendukung ke jalan yang benar. Insya Allah. Ya, bukan berarti dia salah, enggak. Saya tidak punya hak untuk menghakimi, enggak ada hak saya. Siapa saya aja masih belum benar kok. Menyalah-nyalahkan pemerintah enggak. Tapi saya dimasukkan namanya. Tidak ada sedikit pun terbersit di dalam pikiran saya ketika saya membaca Al-Quranul Karim yang suci dan agung. Al-Furqan itu pembeda itu. Pembeda apa? Dari yang benar yang salah, yang gelap yang terang, yang hitam yang putih. Ya, yang hitam yang putih. Yang jahat yang baik, siang malam, tinggi pendek, gemuk kurus, XLS. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran, Al-Furqan itu jelas benar. Tak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Lalu kenapa Ustadz bilang tadi, kok Ustadz ragu kalau seluruh bangsa Indonesia ini Islam, damai sejahtera, dipenuhi berkahnya, rizkinya dari langit dan dari bumi. Itu kan janji Allah. Jika penduduk negeri, jika sekiranya penduduk negeri ini bertakwa dan beriman kepada Allah, imannya Islam, takwanya gimana? Akhlakul karimahnya gimana? Orang kiai, sepuh aja sama ustadz muda ditunjuk-tunjuk di acara live TV kok. TV nasional. Ditunjuk-tunjuk, disalah-salahin padahal itu kiai sepuh. Allahu Akbar kabira. Dan sama-sama muslim yang ngomong pakai itu juga sama. Tapi dia tunjuk-tunjuk kiai sepuhnya. Kalau memang ada yang salah dari kiaiku, cari waktu yang tepat, berdua saja datang cium tangannya, cium jidatnya. Kiai, kayaknya sepertinya ada yang mengganjal di hatiku. Aku mau tanya. Padahal di dalam Islam disuruh untuk bertabayun lebih dulu. Enggak ada. Mungkinkah kita akan damai sejahtera kalau seumpamanya seluruh penduduk negeri Indonesia ini Islam? Tidak juga. Yang benar adalah ketika semua orang beriman dan bertakwa. Nah sekarang masalahnya negara kita ini sedang ada di dalam posisi ada orang yang beriman dan ada orang yang bertakwa. Bu jangan itu bentar ketahuan. Ini kan lihat aja. Kan ada dua ya, beriman dan ada dua hal ya. Bukan cuma beriman saja, bukan cuma bertakwa saja, tapi beriman dan bertakwa. Surat Al-A'raf ini yang ngomong, bukan saya. Baru itu semua. Ada orang yang sudah tahu tentang beriman dan bertakwa, tapi dia pura-pura nggak tahu. Ada bu, ada. Nggak apa-apa, nggak berjilbab. Dia tahu bahwa itu wajib hukumnya bagi perempuan untuk menutupi auratnya. Nggak apa-apa, yang penting hatinya berhijab. Hati gimana pakai hijab? Operasi dulu. Levernya dikeluarin. Lever. Hati. Dikasihin hijab. Hidup orangnya. Allahu Akbar kabir. Oh kita nggak bisa ngelihat orang pakai hijab atau tidak pakai hijab. Yang hijab juga belum tentu baik. Itu kan kata lu. Karena lu nggak baik. Nggak pakai hijab. Biasanya yang ngomong gitu tuh orang-orang yang tidak berhijab. Beneran. Cek sendiri dan cross check. Orang yang bilang gini nih, perempuan itu munafik. Belum tentu dia juga bener pakai hijab. Biasanya yang ngomong gitu yang tidak berhijab. Biasanya. Atau kalau ada orang yang begitu ngomongnya tapi sudah berhijab, berarti dia hijabnya hijab pura-pura. Ada hijab pura-pura? Ada. Pakai hijab tapi baju ponakannya. Lepet. Kata orang Sunda bilang, lepet. Bukan lemper, bukan. Orang Sunda ada ya. Kemarin saya bilang di rumahnya Pak Ponijan itu. Kita ada pengajian di sana. Lepet. Makanya itu lehernya jenjang-jenjang. Harus ditutupi, harus dihijab, harus ditutup auratnya. Karena orang Sunda perempuannya itu lehernya jenjang-jenjang, panjang-panjang. Badai kamana, kadia. Atau etatus di mana? Itu dari mana? Tidia. Panjang. Apalagi kalau anaknya lari-lari gitu dipanggil, Ujang, badai kamana warna gini kan itu teh.
Pan mami teh capek ninggalian waesnya. Lehernya panjang. Ujang, mereka mana eta teh ditinggalian wae gitu. Duh, ampun. Ada yang orang Sunda? Ngerti? Ngerti? Iya. Itu bener yang saya ngomong ya. Jadi nggak ngarang ya. Cari ustadz jangan yang kebanyakan ngarang. Yang logik, yang punya fakta saja. Jangan yang aneh-aneh. Ya. Para ustazahku yang disayangin dan dimuliakan Allah di Masjid Namira yang penuh berkah ini. Belakangan ini, 2-3 tahun belakangan ini, maaf, makin nyata bahwa gini nih, pelan-pelan, tolong perhatikan ya. Saya kasih gambaran nih. Ini saya bukan dukun, tapi saya minta tolong. Bukan dukun sama sekali. Ini berdasarkan fakta dan pengamatan selama bertahun-tahun. Saya usianya belum sampai di waktu saya lahir itu bukanlah orang yang ada lahir di masa sejarah, tapi saya mau bilang bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang diperhatikan oleh orang-orang non-muslim. Sekali lagi, seluruh penduduk negeri Indonesia ini yang sesuai dengan surat Al-A'raf bilang, seluruh penduduk Indonesia ini yang negerinya Indonesia ini dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang yang non-muslim. Karena apa? Karena orang muslim di Indonesia itu hidup di negara yang segala sumber daya alam ada. Dan tak akan pernah habis. Sumber makanan di saat nanti, pada saat bumi menghadapi krisis pangan yang sangat luar biasa. Makanan yang paling mudah dan bisa didapati hanya bisa diproduksi di negara ini, Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaut sampai Timor. Namanya Indonesia. Dan ternyata republik ini, yang seperti tadi di Al-Araf tulis, negeri ini berpenduduk Islam. Agamanya, imannya, one faith, one direction. One faith, one direction. Satu iman, satu petunjuk. Tidak ada yang lain. Ustadz, benar nggak mayoritas? Saya bilang tadi salah. Kita nggak mayoritas. Islamnya agama pemeluknya paling banyak. KTP kalau dikumpulin agama Islam, benar itu paling banyak. Tapi apakah Islam mayoritas? Nggak pernah jadi mayoritas di sini, nggak pernah. Difitnah terus, dijelek-jelekin terus. Baru ketemu para bunda, para umi yang pakai burka ini. Saya rasa yang bersahabat sama ustazah ini yang dulu-dulu masih sama-sama belum hijrah, belum pakai ini. Saya rasa lari lihat bunda sekarang bener. Langsung deh kata-kata jelek keluar. Gue tahu dia dulunya kayak gimana. Udahlah, gak usah munafik lah. Dulu tapi dulu itu dicongkel terus sama dia. Dicongkel dan dilimpahkan sama orang yang berhijab. Karena apa? Karena dia belum berhijrah. Dia terusik kenyamanannya dengan tidak berhijrah, itu nyaman loh. Para wanita ada yang tidak berhijab ya, dan dia nyaman dengan ketelanjangan itu, dia nyaman. Ada yang gitu, ya. Diomongin sedikit tentang jilbab, so tahu udahlah nggak usah so cuci. Dulu juga lu sama kayak gua. Padahal itu soal aurat dan soal pengalaman yang indah tentang kasih sayang Allah, hidayah untuk berhijrah. Dia ngomongin gitu marah biasanya. Dan yang marah itu biasanya yang belum berhijab. Benar? Terus dia mulai serang teman-teman yang sekarang sudah berhijab. Lihat tuh si Anu. Semenjak nikah sama si Anu, sama si Fulan. Udah deh, dia jadi wanita teroris. Begitu ketemu. Udah deh, jangan gitu kak. Kakak jangan gitulah. Saya tahu kakak dulunya kayak gimana. Diserang terus, difitnah terus. Salah sedikit ngomong, wanita berhijab. Itu difitnahnya kayak orang habis nyolong apa gitu. Ditekan terus, bahkan di kehidupan sehari-hari ditekan. Diteror, sampai akhirnya yang berhijab kembali lagi tidak berhijab. Ada yang kayak gitu? Banyak saya temuin. Nggak kuat. Sampai datang ke saya bilang jangan curhat sama saya ini laki orang. Saya kasih arahkan untuk kepada ustazah saja. Nggak mau ustaz, biarin ada ustazah, tapi ustaz dengerin saya. Iya boleh, kalau begitu boleh. Bukan cuma ustazah. Dia baru saya.
Ada ustadz juga, itu baru top. Oh ya udah mau, akhirnya kita janjian di Cikini. Dia sudah berhijab dan dia artis papan atas. Beneran ini bukan beneran, ini rumah Allah. Pertanyaannya gini, waktu kita ketemu di Cikini dia masih pakai hijab. Dia dari dulu sebetulnya belum panggil saya ustadz. Dia kenal saya ketika saya masih salib. Jadi dia terbiasa panggil saya bung gitu, bung pendeta. Cuman karena sudah bukan pendeta, jadi dia panggil bung saja. Bung, kalau seumpamanya bung lihat aku di TV dan aku tidak pakai hijab, bagaimana perasaan bung? Dahsyat itu, baru ketemu, baru duduk, belum minum acam. Bahasa Sunda ya. Tak acan dia nginum, tak acan masih kene ieu sangki ya. Masih kene kumaha ya? Masih apa ya, masih lesangan, masih apa, kesangan, masih keringetan, kita masih baru nyampe, terus baru duduk, terus dia bilang, dia nggak pakai assalamualaikum, dia apa, ustadz sudah ada, dia bilang, bung, bagaimana kalau bung melihat aku di TV, aku tidak pakai hijab? Saya tidak bisa bilang namanya. Bagaimana kalau bung perasaannya nonton bersama istri, dia kenal istri saya dan sama Atta di rumah nonton, lalu bung sama istri dan Atta lihat saya nggak pakai hijab. Itu kayak ditonjok saja beneran. Kayak bek gitu kesini kan. Kan saya mualaf, dia tahu saya mualaf. Itu kayak ditonjok saya tuh bek gitu. Terus ini serius apa enggak nih? Saya jadi kehilangan selera makan. Padahal saya diundang itu tempatnya bertemu itu rumah makan yang paling enak. Namanya rumah makan Bumbu Dapur. Di Cikini itu paling enak, makanan tradisional Sunda dan makanan tradisional Indonesia. Saya udah ngincer, saya mau makan cumi pakai kecap di situ, enak di situ. Hilang selera beneran pas dia ngomong gitu. Saya bilang, ini betul apa tidak? Ini atau main-main bercanda atau enggak, ini serius. Saya mau melepaskan hijab saya. Dahsyat, saya bilang. Dahsyat. Dan saya percaya katanya Allah tetap memberkahiku, Allah tetap mencintaiku, dan aku tetap Islam ketika aku buka hijab. Mantap. Saya cuma pengen tahu aja bagaimana perasaan bung katanya. Saya nggak tanya alasan fikih, alasan hadits, alasan ayat Quran, nggak mau, saya nggak mau nanya, nggak mau dia. Orang yang udah punya pikiran untuk meninggalkan penutup aurat, tutup bahkan ayat Al-Quran dia nggak mau dengar. Dia cuma mendengar pendapat manusia yang logika. Wah ini kacau balau. Bagaimana pendapat bung? Sekarang gini, kalau tanya pendapat saya baik-baik saja. Masalahnya sekarang, apakah ketika saya jawab, lalu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, saya masih tetap dibeliin cumi atau tidak? Loh iya udah jauh-jauh datang ke situ, udah ngobrol terus nggak jadi dibeliin, gara-gara nggak setuju gitu kan? Iya kalau cumi ya pesennya sekarang, pesen dulu 2 bungkus, plastikin. Karena saya nggak jadi makan di sini, hilang, saya plastikin mau bawa pulang. Siap Ustaz, masakan anak situ, anak Cikini. Udah, oke saya boleh jawab, udah dibayar belum? Ya, tapi saya yang sudah bayar, rugi dong bandar. Kalau saya datang untuk memuliakan Al-Quran, saya tidak ngomong gitu. Saya tidak pernah mau untuk dibayar. Tapi ini nantang nih. Nantangnya untuk apa? Untuk buka hijab. Kan stres kalau ada ustadz yang bilang, ya saya setuju. Stres. Ternyata ada yang stres ya. Ustadz yang bilang gak apa-apa. Ada, habis dia buka tuh ada yang ngomong gitu. Dia dapat dukungan tuh dari beberapa ustadz. Nggak apa-apa, stres. Ternyata ada ustadz stres juga. Saya bilang begini, ketika engkau mengajukan pertanyaan bahwa bagaimana pendapatku tentang engkau membuka hijab, aku sedih. Karena aku sayang padamu. Engkau adalah saudaraku di dalam Islam. Istriku, anakku di rumah panggil engkau tante. Kalau kau buka kami sedih, tapi hanya sebatas sedih. Masalah engkau buka atau tidak itu urusanmu sama Allah. Engkau membenarkan atau menyalahkan menutup aurat itu urusanmu sama Allah. Terima kasih banyak dan maaf ketika engkau buka jilbabmu, engkau buka hijabmu, maka maaf, jangan marah. Engkau tidak lagi menjadi tante untuk anakku. Terima kasih, sudah jadi saya bawa pulang. Sudah dibayar kan? Pulang. Terus dia diam, dia nangis. Dia minta ketemu saya lagi, saya nggak mau. Sampai saat ini. Rambutnya sekarang diwarnain lagi. Pakai baju minim lagi, Allah. Dan dia masih tetap bilang dia Islam, Muslimah.
Sakit hati saya, kenapa? Untuk kata-kata muslimah, Allah sudah bilang kalau engkau tidak turutku, apa nih di surat Al-A'raf tadi tuh? Apa tuh? Apa tuh Ustazah? Jika mereka sudah tahu tapi mereka mendustakan. Kalau mendustakan itu berarti udah tahu ya Ustazah? Ya, nggak mungkin mendustakan tapi belum tahu. Ya, kita ada kolak nih, kolak tuh, jangan kolak lah. Kue apa? Kue yang tadi pagi, enggak usah. Nasi kuning pakai ikan haruan. Apa ikan apa? Ikan haruan bener ya? Iya. Nasi kuning itu enak banget itu, enak banget itu. Nasi kuning pakai ikan haruan. Enak banget, balik papan gak ada duanya deh. Diet gagal deh kita deh. Perut nggak jadi 6 pack lagi deh, 1 pack udah deh. Asli. Lalu ketika makan ditanya, saya sudah tahu dan saya sudah rasakan sendiri bahwa ikan itu enak banget. Terus ada yang tanya gimana? Ya biasa-biasa aja. Mendustakan itu. Jadi kita tahu dulu baru mendustakan. Kalau kita nggak pernah rasa, kita nggak pernah tahu, nggak bisa kan mendustakan. Nah di sini dibilang, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami akan apakan? Apa? Sebutkan aja, jangan malu-malu Ustazah. Kami akan siksa. Disebabkan perbuatan. Jadi kalau ada kecelakaan, astagfirullahaladzim, kalau ada sakit, ya kadang-kadang kita gitu ya. Kalau ada kemalangan, bisnis tiba-tiba rugi, ya. Lalu ada kecelakaan yang tidak disangka-sangka. Jangan melulu bilang begini. Ya, namanya juga udah takdir. Lihat dulu ada apa. Allah tidak pernah memberikan ujian lebih daripada apa yang orang bisa tanggung. Dan qadarullah, namanya qadarullah, takdir Allah, tidak pernah yang jelek. Pasti bagus semua. Beneran. Lalu mulai menyalah-nyalahkan Allah. Ayolah. Ini yang sedang diarahkan. Sasarannya 2-3 tahun belakangan ini Ustazah. Sasarannya perempuan muslimah, perempuan beragama Islam yang sudah berkeluarga. Ini saya mau tulis nih sebentar lagi nih. Sasarannya apa aja? Sasarannya membuat para muslimah, para ibu-ibu, para bunda, para umi, sekali lagi perhatikan, para umi dibuat berpikir bahwa mau pakai hijab apa kagak sama di mata Allah. Pertama, punya anak. Bagi yang sudah punya anak, yang siap untuk menikah dengan muslim ataupun non muslim sama aja. Iya, di Jakarta begitu. Kalau ngomongnya nggak begitu, kalau ngomong harus agama, harus Islam, harus pakai jilbab, radikal, tidak toleran. Sekarang kan gitu, ditekan ibu-ibu ini. Apalagi ibu-ibu yang bekerja di kantor, di lembaga pemerintah, di departemen, itu ditekan sama apa? Lingkungan, nggak ada peraturannya, nggak ada. Cuman secara nggak langsung dibilang gini, kok kamu udah nggak pernah lagi sih bilang selamat Natal kepada saya semenjak si Ambon itu datang ke Namira, si debt collector itu datang ke Namira, udah nggak mau lagi. Ada banyak hal. Kok kamu sekarang pakai hijab sih? Udah gitu sama yang teman sekantor nggak mau salaman, dari jauh aja begini, nggak mau nyentuh. Kamu menganggap kami tidak layak salaman sama kamu. Kamu semenjak berhijab malah jadi jauh dari kami. Padahal jauhnya tuh bukan jauh perasaan bersahabat. Jauhnya karena di situ perempuan yang rokok. Di Jakarta banyak perempuan ngerokok, Ustazah. Duduk di kafe-kafe, baju minim, nggak sadar body, ya. Mending sadar body hancur-hancuran. Astagfirullahaladzim. Nggak sadar body, wih, basbus, fogging, pengasapan. Apa? Gigi dan paru-paru asap. Sedang mengasapi gigi dan paru-parunya. Dia gitu dulu tuh, biasanya tuh. Diputar dulu itu di dalam, baru dia bagi tuh racun ke orang-orang. Perempuan, bukan perempuan, mak-mak. Allahu Akbar, astagfirullah. Nggak sadar body, nggak sadar diri, nggak sadar otak. Terus dia salahkan perempuan yang kembali kepada kebenaran Allah, yaitu cinta Allah yang sejati, namanya hijab. Burqa, kalau orang bersuami. Lalu kalau ada artis yang sudah pakai burqa, dibilang sok tahu, sok suci. Padahal dia sok cantik, ya. Karena orang berpikir suami yang merelakan istrinya pakai burqa untuk hanya ada syarat, yaitu cantik katanya. Enggak, cantik juga harus ditutup kalau mau nutup, ya enggak.
Dan itu hak orang kok. Nggak minta duit kan sama orang lain, Bu, beli ininya. Duit sendiri, duit dari lakinya. Celo orang Betawi bilang, duit lakinya. Ngapain nyusahin kagak gitu kan. Kenapa protes? Tapi diprotes. Terus tuh. Lalu yang terakhir adalah, sampai dicapainya satu posisi, bahwa muslimah, kenapa yang diserang muslimah, ibu-ibu apalagi yang udah punya anak? Begini, karena itu adalah tiangnya rumah tangga. Tiang. Perempuan itu tiang. Kenapa laki-laki gak bisa jadi tiang? Karena laki-laki kadang-kadang belok-belok. Ya udahlah, kartu mati laki-laki lah. Bunda, mengikuti sunnah Rasulullah. Izinkan abah kawin lagi. Apa aja bisa belok sama dia, nah. Apa aja bisa belok. Saya nggak mau bahas poligami. Karena biasanya kalau saya kesentul itu saya selalu ditepuk belakangnya. Antum kristologi aja. Jangan poligami, kata. Siap, Ustaz. Cium tangan. Yang punya tempat soalnya kan. Ya. Alhamdulillah dia tuan guruku yang paling kucintai. Diarahkan bahwa Islam itu kekurangannya banyak, Ustazah. Tapi yang paling pertama diserang adalah ibu-ibu rumah tangga. Beneran deh. Ya. Pakai hijab, terus anak-anak dikasih, punya anak perempuan, ditutup auratnya, nggak sayang sama anak. Anaknya kan rambutnya gatel. Saya dulu juga sempat berhijab, gatel, rambut panas, keringetan. Kan ada sunsilk. Masa nggak mampu sih beli sunsilk aja, ya Allah, nggak usah yang botolan sasetan aja deh. Nyalahin rambut gatel, aduh banyak obatnya kalau timbang untuk gatel dan panas mah, ya Allah. Masukin kipas angin ke dalam. Kalau memang pengen adem, ya aduh nggak masuk akal gitu lah. Tapi terus-terusan tuh. Lalu sampai akhirnya begini nih, maaf, akhirnya begini. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan orang berhijrah itu harus mengikuti toleransi. Waduh, gawat ya. Gawat. Kayak nama itu nggak boleh ngomong di mana-mana. Saya nggak boleh. Kenapa? Dia tidak toleransi. Kenapa? Saya tidak pernah gini. Saya berusaha sekuat tenaga agar orang yang mendengarkan tausiah saya pada waktu berjalan setelah saya tausiah dia stop untuk mengucapkan selamat Natal misalnya. Tidak membiarkan anak keluar rumah tanpa menutup aurat bagi yang anak perempuan. Tetap menunjukkan rasa sayang yang kuat ketika anak laki-lakinya mau menikahi wanita perempuan Nasrani misalnya, Kristen. Bukan dilarang, tapi diberikan argumen gitu ya. Diberikan dasar, jangan dimarah-marahin, jangan. Lari dia dari rumah nanti. Diberikan argumen. Bukan berarti mami gak sayang, nak. Bukan mama gak sayang. Justru mama sayang. Kalau kamu nikah sama dia, itu mama gak sayang. Paling gak dia ini dulu lah. Dia syahadat dulu. Dilihat ngajinya gimana. Sholatnya. Bukan mama so tau, nak. Tapi ini untuk demi masa depanmu dan istrimu dan anak-anakmu. Cucu-cucumu nanti. Jangan sampai ada satu yang terpisah. Kalau kita ngumpul di telaganya Rasulullah. Terus kita mulai cari. Anak saya di mana? Rasulullah, mau tanya Rasulullah. Pas ngumpul kita kehilangan cucu, kita kehilangan anak, gitu. Kok anak saya nggak ada ya Rasulullah? Di mana dia? Nanti justru kita akan diminta pertanggungjawaban, Ustazah. Kenapa anakmu tidak ada di sini bersama aku, kata Rasulullah. Apa yang terjadi pada saat itu? Ustazah, kita bukan orang radikal, Ustazah. Ustazah yang berhijab itu memuliakan Allah. Ustazah yang berbuka itu memuliakan Allah dan Rasulnya. Tapi dipaksakan untuk kita supaya terima bahwa setiap ustadz yang jidatnya hitam, yang pakai jenggot, yang celananya cingkrang, tiap hari ada di masjid, itu teroris. Ayat ini jelas. Mereka sudah tahu bahwa ini adalah ikatan Allah, tapi mereka mendustakannya. Apakah kita kena?
Ini nih yang tadi bilang, kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka, kami siksa mereka. Gini nih. Ini nih mereka nih. Ini mereka ada dua nih. Yang satu sudah tahu kebenaran, tapi menyangkalnya, mendustakannya. Ya, tapi ini masih mereka nih. Ya, pelan-pelan. Ada sekelompok orang yang disebut mereka, benar nggak? Mereka itu kan sekumpulan manusia ya. Lalu ada yang sudah tahu kasih sayang Allah dan ayat-ayat Allah, sudah tahu. Tapi dia tidak beriman dan bertakwa. Itu kelompok, masih mereka. Nah, ketika hukuman itu diberikan, apa hanya yang ini saja yang merasakan? Ustazah, lihat tempat-tempat yang diguncang oleh bencana. Ada orang beriman di situ? Ada. Tapi karena orang-orang yang tidak beriman itu tidak mau mendekatkan orang beriman, selalu menyalah-nyalahkan orang beriman dan bertakwa, ketika terjadi itu, semua kena. Ustazah, ada tempat namanya Sodom dan Gomora. Pernah dengar cerita itu? Dari situlah timbul kata sodomi. Itu kota yang didatangi dan menjadikan tempat berdakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Keponakan. Dia hampir jadi anak angkat. Allah berikan Nabi Ismail alaihissalam sebagai putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau enggak aja itu sebentar lagi Nabi Lut alaihissalam jadi anak angkatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sampai tua belum punya keturunan, belum punya anak. Itu tempat itu, kota itu dua, tapi temboknya berdekatan, gitu loh. Saya pernah di sana dan saya bertanya kepada saya Ustazah tahu ya, saya belajarnya di sana ya. Saya belajar Bibelnya di sana, di kota yang namanya Haifa. Saya penasaran. Ini tanah Palestina, ini tanah Israel gitu ya, tanah perjanjian, tanah para nabi. Saya di sini di Haifa. Di mana saya bisa lihat Sodom dan Gomora? Lalu orang sana, orang Yahudi bilang, nggak ada kota Sodom dan Gomora, tidak ada peninggalannya. Diperkirakan ada, tapi pasti tidak ada. Oh baik, tunjukkan saya kepada perkiraan. Oh bukan di sini, di mana? Di perbatasan dari Yordan. Di mana itu? Laut Mati. Pernah dengar Laut Mati? Kadar garamnya tinggi sekali, sampai makhluk hidup pun nggak ada di situ. Lumpurnya dijualin botol-botol segini-gini nih, segini-segini. Botolnya kecil-kecil lumpur. Katanya kalau untuk muka bagus, untuk kulit ya. Begitu ke sana saya puas-puasin Ustaz. Pakai. Kapan lagi kan gratis kan, kalau beli mahal. Lumpur Dead Sea gitu, lumpur Laut Mati ya. Dead Sea Mud itu ada kecil-kecil kok dijualin nih. Jadi apa? Kosmetik ya, katanya bagus untuk. Nah, ya. Ada di sini yang udah pernah denger ya dijualin nih. Di sini dijualin kok. Puas-puasin pakai semua. Biar putihan maksudnya. Memperbaiki kulit. Wah, berendam aja dalam hati, Allah memang baik. Kita diam aja, kita ngambang Ustaz. Diam aja, orang kadar garamnya tinggi, kita diam aja gitu, enak gitu 15-20 menit. Tapi jangan lama-lama, katanya nggak bagus juga. Ngambang aja 15 menit, 20 menit, pakai kacamata itu, kacamata berwarna. Lalu turun, lalu bersihkan, dan saya lihat, wes, tidak berubah. Pulang ke Indonesia, pakai itu, lulur mandi Caputri Raja Bangkoang, 34.900. Sampai botol ke-16. Lihat, tidak ada perubahan. Mestinya begitu. Ketika kita memilih, aku mau hijrah karena cintaku kepada Rasulullah. Bukan karena cintaku kepada suami. Bukan karena cintaku kepada lingkungan. Bukan cintaku kepada teman. Bukan cintaku kepada satu pola pemahaman. Bukan, cintaku kepada Rasulullah. Seorang muslimin atau muslimah, ya ini hadisnya jelas ya Ustaz ya. Tidak akan ada mendapatkan sesuatu yang lebih baik jika dia masih mencintai yang lain selain cintanya lebih besar kepada Rasulullah. Anaknya, istrinya, hartanya, kudanya, tanahnya. Ketika kita sungguh-sungguh cinta Rasulullah, gak ada apa-apa. Ibu-ibu sedang diserang dan saya mau buka beberapa poin penyerangannya di mana. Ya. Penyerangannya di mana? Pertama, lewat sosialisasi.
kita nggak akan dibilang baik sebagai warga negara muslim di Indonesia kalau kita ini udah mulai ke dalam nih. Kalau kita tidak pernah ikut gabung dengan orang-orang yang tidak berhijab. Mereka bikin acara di kafe, bikin acara di diskotik, bikin acara di tempat di mana aurat dibuka. Itu artinya tidak menghargai. Dan sejak kapan itu? Mari kita lihat. Ini bukan fitnah, ini bukan mau menyalah-nyalahkan agama lain, ini bukan mau membuat kotak-kotak atau ya saya bukan orang pengikut kotak-kotak ya, yang suka mengkotak-kotakan ya pokoknya sesuatu yang kotak-kotak ya, itu nggak enak ya, beneran. Kalau kotak-kotak kita kan terbatas, bener nggak, Ustazah? Ini kotak nih, yang kotak-kotak itu nggak enak. Jangan dianggap yang lain-lain biasanya orang cuma ngomong kotak-kotak kok arahnya udah kemana. Ustadz ini lagi menggiring opini. Enggak lah. Saya cuma bilang kotak-kotak doang. Ya. One faith, one direction. One faith, one direction. Satu iman, satu petunjuk. Dari mana? Pada tahun 1937 di Indonesia. Ini awalnya dari 1916. Pokoknya yang kita lihat ini aja. Ini ada garis nih. Sampai sekarang 2018. Ini 1937 di Indonesia. Berdiri lembaga namanya Bible and Genootschap. Ya. Ini adalah lembaga tujuannya maaf. Jangan tersinggung yang lain. Saya bukan pemecah belah, enggak. Mengkristenkan Indonesia melalui jalan modernisasi. Ininya nih, ini topengnya. Anak-anak kalau nggak modern, merasa ketinggalan zaman. Pernah kita dengar anak-anak, ya mungkin Ustazah waktu muda juga pernah dengar kata itu. Ketinggalan zaman deh, nggak modern deh, nggak up to date deh. Itu kata-kata itu memang kata-kata sederhana Ustazah. Tapi kalau diulang-ulang tiap hari, itu jadi kebenaran. Jadi orang-orang yang pakai hijab itu nggak modern, dipenjara sama Islam. Wanita Islam itu menjadi budak, tidak punya pilihan sendiri. Itu padahal tidak benar, tapi diulang lama-lama orang muslimah juga percaya. Karena waktunya panjang Ustazah, dan itu sudah dimulai dari 1937. Mereka nggak mau dibilang mengkristenkan Indonesia, nggak bakalan mau, karena memang tidak pernah ada buktinya. Kita mau mengkristenkan Indonesia, enggak. Dia masuk lewat cara yang lain. Dia hancurkan pola pikir muslimah dan muslimin. Saya juga termasuk. Mau dibelokin arahnya. Lewat apa? Yang pertama modernisasi. Lalu setelah di atas tahun 1945 ketika kemerdekaan sudah berlangsung, terus itu ada istilah yang dari sini juga. Tapi lembaga ini tidak pernah ketahuan. Lembaga ini tidak pernah dikabarkan luas ya. Ini tertutup ini tertutup. Saya ini lagi buka dapur saya sekarang. Dan ini berbahaya sebetulnya, tapi nggak apa-apa, bismillah. Di atas tahun 1945, itu ada paham yang dimasukkan kepada muslimah. Betulan deh. Kepada muslimah. Itu bahwa wanita di Indonesia ini, wanita modern itu wanita yang
wanita yang Eropa. Pernah ya kayak gitu ya? Ada zaman ya, mulai tahun 1945, 1950, mulai ada di Indonesia wanita yang pakai mini. Rambutnya dibob, yang begini nih, yang gitu. Saya nggak tahu, saya nggak melihat, menyaksikan. Tapi dari fakta sejarah ada rambut yang begini nih gitu tuh. Gitu, segini, terus melengkung gitu. Lalu mulai diperkenalkan bahwa kalau wanita merokok pakai pipa itu modern dan Eropa. Jadi mulai banyak wanita Indonesia yang merokok tapi pakai pipa itu. Masukin pipa lalu mulai bikin gini-gini kayak bintang film Eropa. Ada Sophia Loren, saya baca itu. Saya nggak tahu Sophia Loren itu siapa. Karena mungkin ya nggak tahu lah, mungkin saya belum waktunya bukan waktunya gitu. Lalu tapi saya baca dan ada foto-fotonya. Dia tuh memberi gaya begini nih gitu. Lalu di sini rokok dan ada asapnya gitu. Dan wanita itu isap rokok pakai pipa. Itu contohnya. Jadi Eropa atau Amerika. Tinggal pilih aja, Eropa. Terus diulang tuh saja. Engkau bukan wanita kalau engkau tidak bergaya Eropa. Dulu namanya bukan disco. Dulu namanya bukan poco-poco. Namanya ajojing. Yang iya itu berarti pernah mengalami, berarti saya tahu umurnya paling tidak. Ada istilah ajojing. Kalau yang sekarang nggak, apa sih itu Ustadz ngomong? Tapi yang pernah tahu itu pasti tahu, karena itu fakta sejarah. Itu tidak bisa dibuang ya. Pasti ada yang tahu. Ajojing ini sebetulnya dari kata bahasa Latin yang dipakai orang di Argentina dan sekitarnya. Gerakan penyembahan voodoo. Pernah dengar voodoo? Setan. Berhala. V-O-O-D-O-O, voodoo. Itu mistiknya Afrika yang mempengaruhi orang-orang Amerika Latin, Amerika Selatan. Karena sebetulnya orang Amerika Latin banyak terpengaruh oleh orang-orang kulit hitam. Termasuk mistisnya, yaitu voodoo gitu loh. Ngerti ya? Masuk itu ke sini, masuk itu. Lalu mulai diperkenalkan industri film. Industri film. Indonesia mulai ikut andil dalam industri film. Tahun-tahun ini sampai dengan di atas 1945 sampai 50 sampai 55 sampai 57 60 65 ada film Asrama Darah. 3 darah. Pokoknya semua darah. Filmnya itu ada unsur-unsur perempuan Islam. Tapi dalam bentuk wanita Eropa penampilannya gitu loh. Ngerti ya arah saya bicara ya. Semua film-film Indonesia saat itu pasti penampilannya rambutnya gini nih, ciut gitu. Tapi segini, tapi gini nih, gini, set gitu. Aduh, saya gambar deh. Misalnya, iya maaf. Ini misalnya mukanya ya. Lalu ini rambutnya. Tapi ini gini, terus gini nih. Nah, gitu. Gitu. Serius. Ini artinya apa yang ini maksudnya ini gambaran juga buat ustazah. Bahwa ketika saya memaparkan sesuatu harus ada data yang reliable. Data yang akurat. Saya nggak cuma ngomong. Saya nggak berani ngomong kalau saya nggak tahu dan saya nggak pelajari datanya. Ada film 3 darah, Asrama Darah. Terus apa pokoknya yang darah-darah gitu ada. Situ ada yang bunyi tuh. Berarti pernah nonton. Ketahuan umurnya berapa tuh? Ada dulu, sekarang siapa? Tapi udah meninggal kebanyakan itu. Pemerannya udah meninggal ya. Dan mereka adalah artis-artis yang luar biasa ya, yang hebat-hebat. Aduh, ada siapa yang sekarang jadi dulu itu dia pemeran top itu. Tapi sekarang berhijab dan ini dia jadi emaknya berperan sebagai emaknya yang naik tukang bubur naik haji. Ada sinetron tukang bubur naik haji, dia jadi emaknya tuh. Berhijab ya, luar biasa, pengajian gak pernah putus ya. Terus pokoknya kuat Islamnya. Dulunya dia begini rambutnya nih. Roknya mini. Sepatunya udah kayak ulekan. Tebal bener. Model itu. Itu apa? Itu pengaruh ini. Supaya dirusak. Yang pertama dirusak perempuan Islam dulu. Kalau perempuan Islam rusak, laki-laki muslim rusak, gampang anak-anak rusak, kita kuasai Indonesia. Gampang itu. Jadi bukan perang begini, perang fisik, tembak-tembakan itu udah habis.
Terakhir agresi kedua Belanda, nikah turun. 1956-57, itu terakhir udah Belanda tahu, orang-orang di luar Islam tahu bahwa kalau perang pakai pelor, pakai roket, pakai tank, itu biayanya gede. Dan itu udah pasti belum bisa dijamin menang apa kalah. Amerika masuk Vietnam kalah, dia rugi banyak itu. Amerika perang dunia kedua lawan Jepang kalah itu sebetulnya. Pearl Harbor itu berapa harganya itu? Hancur. Apa? Pelabuhan di Hawaii itu, Pearl Harbor itu. Hancur-hancuran kapal, udah nyawa warga negaranya hilang, dia rugi. Dia rugi. Jadi sekarang perangnya di mana? Di sini. Di dalam sini nih. Terutama kepalanya kaum muslimah. Nih, diserang nih di sini. Lewat TV, lewat iklan, lewat media sosial, lewat opera, lewat Google, lewat YouTube, lewat Twitter. Jadi berarti kita nggak boleh pakai itu. Pakai. Tapi gunakan itu sebagai senjata balik untuk dia dari Islam. Kalau kita nggak tahu, kita buta, kita lagi dikerjain. Kita mesti tahu teknologi itu supaya kita nggak buta, lagi dikerjain kita, lagi dikerjain habis. Beneran. Ada yang bilang kemarin begini, masjid tidak boleh jadi sarana politik, nggak boleh ngomongin politik di masjid. Kalau kita nggak ngomongin politik di masjid, dia boleh ngomongin di gereja. Tiap hari Sabtu Minggu sama Rabu dia ngomongin politik di gereja. Dan mereka ahli ngerjain kita, dikerjain habis. Orang Muslim nggak tahu politik, nggak peduli sama politik. Nanti pemimpin politiknya nggak peduli sama orang Islam, digorok. Singapura itu cuma butuh 4 tahun untuk itu, Ustazah, butuh 4 tahun. Dulu Singapura itu Melayu semua, masjid di mana-mana, Allahu Akbar, pelabuhan rame, berkah bikin masjid, pelabuhan penuh. Hidupnya dari pelabuhan saja. Singapura nggak punya sumber daya alam ya. Singapura nggak punya sumber daya alam. Ikan apa nggak punya dia. Air aja masukin dari Batam kok, dari Riau, ya, dari Tanjung Uban, Tanjung Pinang. Air minum, maka itu air minum Singapura ya. Ustazah pernah kesana lah. Beli air minum air putih apa, air mineral, itu lebih mahal daripada kita beli Coca-Cola. Jadi di sana lebih banyak orang beli Coca-Cola lah daripada air mineral. Itu masuk dari Indonesia. Nggak punya apa-apa, hidupnya cuma dari pelabuhan. Allahu Akbar, Allah. Orang non muslim ngelihat ini negara kaya nih. Tapi kekuatannya Islam. Bagaimana? Masukin dulu pura-pura jadi Islam. Masukin lalu mulai modern. Oh, orang Islam supaya lebih hebat lagi harus modern. Apa? Tinggalkan hijab. Mulai banyak Melayu tinggalkan hijab. Wanita Melayu tinggalkan hijab. Mulai banyak pria Melayu yang lebih banyak menghabiskan waktunya duduk-duduk di kafe, ngobrol dengan gaya Belanda dan gaya Chinese. Maksudnya bukan Chinese itu. Maksudnya dengan gaya-gaya Eropa, gaya-gaya Amerika. Mulai banyak anak-anak yang disekolahkan ke sekolah yang every single day they talk in English. Sekarang ini Indonesia sedang terjadi nih. Banyak mami-mami, papi-papi, emak-emak, bapak-bapak yang bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Di sekolah dia mah ngajarnya pakai bahasa Inggris gurunya. Anaknya datang, mami, daddy. Namanya daddy? Bukan, dia kenapa dipanggil daddy? Oh, it is so nice to see you, auntie. I want to talk to my mommy first, and then I want to... Maminya bangga. Ada. Banyak. Di Jakarta itu international school semua. Dan setiap mami-mami yang masukin anaknya ke situ, apalagi anak perempuan, hanya dalam waktu 1 semester, lihat penampilan anaknya. Yang junior high, yang senior high. Lihat. Udah mulai berani pakai ini tuh ya. Udah berani berpacaran ya. Dikenalin lagi. Ini pacarku. Yang kemarin udah ganti. Nanti di belakang modern tuh. TikTok. Di YouTube TikTok. Aduh, Bunda harus tahu itu, Bunda. Bunda harus kalau anak pegang HP, open terus, open. Jangan biarkan dia kasih password telepon kita. Enggak, anakku udah bicara. Walaupun bukan, itu tandanya kita sayang. Ciumin dulu, dia ciumin. Umi boleh nggak lihat teleponnya? Enggak, ini pakai password. Buka, nak. Jangan biarkan pakai password. Jangan biarkan pintu anak terkunci dari dalam. Takut ada banyak bahaya ya. Jangan biarkan.
Paling tidak kita punya akses ke kamar anak kita sendiri. Ketok, Assalamualaikum, lagi ngapain sayang? Kok diam-diam aja sih? Lagi main game. Game apa sih? Apalagi anaknya udah SMA, udah kuliah. Tiba-tiba anak pulang kuliah, buk, lari ke atas ke kamar, tutup pintu banting, boom. Ada masalah berarti dia sama cowoknya atau sama ceweknya. Anak perempuan langsung lari ke kasur, brek, ambil bantal gini, kakinya gini, goyang-goyang gitu. Itu tanda ada sesuatu yang salah dengan anak kita. Stop. Ini sengaja dimasukkan, Bu. Sengaja dimasukkan. Pede, anaknya juara matematika, tapi kagak hafal nambah. Pede, anaknya mau berangkat ke Polandia, kenapa? Ada olimpiade fisika. Dapat medali perunggu. Wah, pede. Surat Atin aja kagak hafal. Allahu Akbar kabira. Surat Atin kagak hafal. Bagaimana kita lepaskan dia menghadapi dunia ini dengan matematika, fisika, biologi? Bagus, bagus. Siapa bilang nggak bagus? Bagus. Tapi itu bukan prime-nya. Bukan prime apa? Prime apa? Utamanya bukan. Utamanya adalah firman ayat Allah. Apabila anak mengulang itu keberkahan bukan buat dia, buat emak bapaknya. Sambung. 1967 sampai dengan 1969. Indonesia makanan ngantri kalau dia ngalamin. Nggak ada beras, bulgur. Allahu Akbar, untung aku nggak ngalamin. Bulgur itu apa? Seperti apa? Gandum tapi lebih kelasnya lebih di bawah. Bukan gandum untuk roti, bulgur. Ustazah nggak tahu ya, nggak ngalamin ya? Hah? Ada yang ngalamin? Ngantri minyak, ngantri beras, ngantri bulgur, ngantri air, ngantri itu. Susah banget hidup. Tapi bahagia. Kenapa? Nggak diatur sama bule, nggak diatur sama negara lain. Lalu Pak Karno dengan almarhum Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, teriak dengan lantang tahun 1967. Dia bilang begini, kita keluar dari PBB. Kita nggak mau ngutang sama dia. Kita bisa hidup sendiri. Tidak ada negara di dunia ini yang presidennya ngajak keluar dari PBB. Semua negara mohon-mohon kalau bisa jadi anggota PBB, tapi Presiden Soekarno nggak keluar. Allahu Akbar kata dia. Keluar gitu. Nggak mau diatur sama dia. Kacau kalau diatur sama dia. Saya nggak mau ngutang sama IMF, nggak mau ngutang sama negara-negara asing, karena utang itu akan mengikat kita. Keluar, wah dahsyat dia. Tapi terakhirnya emang dia terpuruk. Udah ya, udah. Nah sejak tahun ini sampai sekarang Ustazah, ini yang dihajar itu adalah para wanita muslimah. Lewat apa? Lewat ekonomi. Lewat ekonomi. Dibikin ketergantungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama emak-emak. Kemarin rame gara-gara tempe, gara-gara 100.000 dapat apa, 50.000 dapat apa, udah nggak dapat apa-apa, terus ada yang jawab, sesama emak-emak saling jawab. Bahkan emak-emaknya dua-duanya pakai hijab lagi. Aduh, kita udah megang duit 100.000 tuh kayaknya udah nggak ada harganya, kita cuma dapat bumbu dapur. Ada yang jawab, 100.000 dapat banyak, sama-sama pakai jilbab. Ya, oh 100.000 dapat banyak di TV tuh. 100.000 dapat banyak, dapat ini itu, masih bisa nabung buat 2 bulan ke depan lagi. Stres kalau ada ibu-ibu yang kayak gitu. Wah, 100.000. Tapi ada yang nekat. Ya, ada yang nekat. Salah itu yang bilang apa, tempe setipis ATM. Saya setuju tempe di setipis ATM, karena keripik tempe memang harus tipis. Apalagi yang ibu, yang orang Sunda ya. Aslinya dari mana, Bu? Bandungnya di mana? Pastor. Bandung beneran ya kamu. Karena kemarin ada yang ngobrol sama saya dari Gede Bage, atau jauh. Banjir mulu. Pastor, ya. Kita dari Pasteur ke Kebun Kelapa, coba sok. Mangga. Ada stasiun bis, terminal bis Kebun Kelapa namanya. Itu gorengan pabalatak. Allahu Akbar. Enggak, sebelum lebih panjang kan dulu Kebun Kelapa, benar nggak? Ya, benar nggak?
Kalau orang Bandung tahu bahwa Lewi Panjang itu terminal pindahan dari Kebun Kelapa. Kebun Kelapa itu yang namanya gorengan. Coba lihat, ada yang tebal? Dan semua gorengan juga harus tipis. Kalau tebal kagak garing-garing atuh. Yang ada angus. Banyak minyaknya keserap. Aduh pikir kok otak. Ih ampun juragan aing mah ih. Sok mani di tekek lain sih. Astagfirullahaladzim. Atau pasti tipis. Masalahnya tempe yang enggak, tempe tebel nih. Ya iya tuh belum digoreng. Emang kamu makan mentah-mentah? Begitu tempe itu dipotong, dijual 2.000 atau 1.000. Sekarang di Jakarta udah nggak ada yang 1.000, Ustazah. Gorengan tidak ada, 2.000. Serius, tipis. Dibatasin ngasih cengeknya. Cengek itu apa? Cabai rawitnya. Iya, cabai rawitnya dibatasin. Udah nggak bisa kayak dulu, beli tempe segaru gitu. Tempe 1, cabainya setengah kilo sendirian. Itu mah bukan makan tempe pakai cabai ya, makan cabai pakai tempe. Ibu-ibu, di sini godaan yang terbesar. Engkau ingin sukses, lepas hijabmu. Pernah dengar cerita seseorang melamar pekerjaan, disuruh lepas hijabnya, bisa diterima. Banyak ya saja. Di Jakarta banyak banget. Engkau akan naik ke jenjang yang berikutnya, ngetop, asal lepas hijabnya. Ada yang terima itu? Banyak. Banyak yang terima. Ya. Semuanya asalnya dari sini Ustazah. Maaf, semua yang terjadi di sini asalnya dari sini. Maafkan saya. Maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Asalnya dari sini. Ibu-ibu berhijab ngumpul di Monas, bagi-bagi makanan, kotak isinya roti, lemper sama aqua. Itu aja diomongin. Itu diomongin. Cuman ngebagi doang. Diomonginnya mending bagus. Kagak. Lihat tuh katanya, emak-emak. Ada yang ibu-ibu biasanya, muslim juga, bawa mobil. Ih, bikin macet aja nih emak-emak. Serius, di Jakarta. Sesama Islam, dia marahin ibu-ibu yang bagi-bagi itu makan. Munafik. Pura-pura suci. Sok suci. Nyusahin orang. Egois. Mau menang sendiri. Presidennya harus dari dia. Ya iya, presidennya harus dari orang Islam. Kenapa? Kita mayoritas. Coba lihat negara mayoritas yang bukan Islam. Apa ada orang Islam yang jadi presiden? Sok mangga dilihat, atuh juragan. Ih sebel, saya bener, saya suka mangkel bu, suka kebawa emosi dan saya mah, ih emang gue cowok apaan? Sebel saya mah beneran. Kayaknya paling bener gitu kalau orang Islam tapi nggak pakai jilbab. Kayaknya merasa paling bener gitu kalau orang Islam perempuan, terus bajunya minim. Terus kayaknya berasa pinter gitu. Maaf, Anda tidak tahu apa-apa. Saya pernah bilang gitu kepada seorang, gini. Ini cerita aja. Ini bukan mau gibah, bukan. Ada seorang dulu penyanyi Indonesian Idol, finalis. Dia nggak juara, tapi dia finalis. Perempuan. Saya akrab banget sama dia karena saya main piano dan dia yang nyanyi. Sampai saya sudah syahadat juga, kami masih sering ketemu rame-rame gitu ada. Saya biasanya pakai kopiah putih, pakai baju gamis, lalu pakai sorban. Dan biasanya tempat yang kita datangi ada pianonya, saya main piano, dia nyanyi. Waktu itu dia masih muslimah. Memang dia tidak berhijab, tapi dia muslimah. Lama nggak ketemu, tiba-tiba saya dapat telepon dari adik-adik pejuang di SKPI di Jakarta Selatan. Ustadz, ada yang mau ketemu nih, kangen. Allahu Akbar. Oke deh. Siapa ya? Pokoknya Ustadz lihat deh. Terjanjian yuk kita ada satu tempat di Jakarta Selatan, tempat makan. Saya datang pakai motor, kucuk, mana hujan, doi Ustazah, Allahu Akbar, sedih kayak film India. Mana sambil nangis gitu kan, bensin tinggal dikit, ya Allah. Sedih hidupnya mah jadi Islam beneran. Astagfirullahaladzim. Gak, bercanda. Sampai di situ, wah artis ini, oh sudah lama. Terus dia biasa gitu kayak, gitu kan. Karena biasanya cipika-cipiki. Waktu masih begini kan cipika-cipiki. Dia itu dari dulu muslim, dari lahir muslim. Saya tahu dia muslim. Maka itu saya langsung gini. Ayah, sudah ustadz ya sekarang? Enggak. Ustadz itu bukan jabatan, saya bilang.
Ada apa? Duduk dulu, makan dulu. Kita ngobrol, ngalor lagi dulu, ketawa-ketawa. Terus saya main piano lagi, dia nyanyi lagi. Orang-orang pada senang gitu kan. Terus duduk, dia bilang, Ustadz, aku besok mau dibaptis. Aku besok mau dibaptis. Itu kalau saya bisa colok mulut, saya colok lagi makanannya, saya muntahin kan. Cuman nggak boleh sih ya, dosa. Aku mau dibaptis. Karena waktu aku sholat tahajud, aku ngeliat muka Yesus katanya di tembok. Allahu Akbar kabiro. Yesus di tembok. Emangnya Yesus kalender? Semberengen. Yesus bukan kalender. Ustazah semua adalah tiangnya rumah tangga. Ustazah adalah harapan bangsa ini. Karena bangsa berdiri di atas rumah tangga yang kokoh. Apabila rumah tangganya tidak kokoh Islamnya, maka maaf. Goyang rumah tangga itu, goyang pula negara ini. Karena negara ini berdiri di atas rumah tangga Islam yang kokoh. Atas berkat rahmat Allah, nggak pernah ada berkat rahmat Agustinus. Atas berkat rahmat Antonius, nggak pernah. Tapi atas berkat rahmat Allah. Negara ini, tanah yang kita sama-sama sholat ini adalah tanah yang diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah goyang. Karena saya juga bertumpu harapannya kepada orang-orang seperti Ustazah. Pertahankan hijabnya, pertahankan burkanya. Dan itu menjadi gambaran ayat surat Al-A'raf yang tadi kita baca. Bahwa negara ini diberkahi Allah. Selamat, nggak ada lagi tsunami, nggak ada lagi gempa, nggak ada lagi dolar naik sampai 15.000, kagak ada. Nggak ada lagi yang namanya susah beras, susah bensin, nggak ada. Gemah ripah Roljinawi. Kalau wanita Indonesia semuanya menggunakan hijab dengan berdasarkan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh cinta kepada Rasulullah, jatuh cinta kepada Al-Quranul Karim. Insya Allah. Ustazah, saya mau sampaikan sebagai terakhir sebelum baca, ini udah banyak nih kayaknya nih surat nih. Surat ini tanya jawab ya. Satu saya sampaikan. Ini satu sebelum ini. Ini saya sampaikan kemarin di itu sudah ya? Di rumahnya Pak Ponijan sudah? Belum. Titik 2, 26. Yang ada yang pakai telepon, ada internetnya bisa? Ada nggak? Di sini nggak ada yang punya paket internet? Ada dong. Kalau nggak ada, minta sama si Abi sekarang. Telepon, Abi, kata Ustadz Kay katanya aku mau buka internet, nggak ada isinya nih paketnya. Abi kirimin dulu lah, nggak usah banyak-banyak, 2,5 juta juga cukup. 3 juta lah, Abi. Nggak taunya Abinya bilang gini, barusan aku udah kirim paket. Ke siapa? Iyalah, cari tahu nomor itu. Cepat. Jangan sampai terlambat. Nanti bukan cuma paket yang dikirimin oleh si Abi ke tempat yang salah. Nanti kirim gaji juga salah loh, hati-hati. Cepat cari tahu nomor siapa ini. Nomor siapa ini. Lalu dan ini, ada dua. Ustazah sebelum kita jawab ya, tolong bacakan Ustazah. Ketik aja begini, ketik aja di internet, nongol kok. Nongol ada sabda. Klik sabdanya. Nih, saya minta tolong dengan segala kerendahan hati. Bacain aja. Oh Ustazah, ini Bible kita kan ngaji. Ya emang pikir, baca ini untuk penguatan dasar. Supaya saya cuma disangka, jangan dibilang ngomong doang. Ayo tolong bacakan. Ustazah maaf, afwan Ustazah. Itu nggak bisa, nggak nyampe Ustazah kabelnya. Maaf. Tapi baca itu nggak usah pakai bismillah ya. Kebiasaan baca Quran berarti ini. Wah Ustazah yang luar biasa. Disuruh baca Bible pakai bismillah. Karena udah kebiasaan. Lukas pasal 1 ayat 26. Iya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel
Iya. pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Langsung Ustaz, lanjutannya. Terus kepada Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. pada dalam bulan yang ke-6. Yuk hitung yuk. Ustazah terima kasih. Bulan ke-6. Ya, sebentar Ustazah. Ustazah di situ aja. Di situ aja, jangan pindah dulu. Mohon maaf. Terima kasih banyak Ustazah. Tapi di situ dulu. Dalam bulan yang ke-6, hitung yuk, hitung. Cepat aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu datang pertama Gabriel atau malaikat Jibril alaihissalam kepada Maryam ibunda Yesus. Dia bilang begini, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita." Dan salam ini, salam dari Jibril alaihissalam, dipakai sebagai doa sampai detik ini oleh saudara kita Katolik, saudara-saudaraku yang aku hormati Katolik. Itu menjadi doa yang paling utama, namanya doa Rosario yang begini nih, ada bulat-bulat terus, ya. Tapi ada ujungnya salib, ya bulat-bulat. Rosario. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Terus dia baca putar. Ya, itu ayat itu pada bulan ke-6. Pada bulan ke-7 itu Gabriel atau Jibril alaihissalam bilang begini, engkau akan melahirkan bayi laki-laki, akan. Lalu Maria sesuai dengan ayat Al-Quran bilang, bagaimana aku hamil, bagaimana aku punya anak, punya bayi, aku kan belum menikah, belum ada laki-laki yang menyentuh aku. Lalu keluarlah kata-kata malaikat Jibril sebagai pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah kun fayakun, jadi itu bayi. Usia kandungan itu 1 bulan di bulan Agustus. Jadi Juli jadi, bulan 6 itu Juni salam, bulan Juli jadi janinnya, Agustus usia janin 1 bulan. Itu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuhannya orang Kristen prematur. Udah? Ya? Udah. Terus Ustazah, maaf. Yang 2, 6. Yang Lukas 2. Iya. Ustazah banyak paketnya ya, isinya ya. Bagi-bagi dong. Ustazah. Ketika mereka di situ, ini Lukas 2 ayat 6. Iya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Iya, seseorang wanita yang tiba waktunya untuk bersalin, hamilnya itu usia kandungannya berapa? 9. Ya? 9. 9 bulan 10 hari ya. Ya. Jadi sudah waktunya untuk bersalin. Berarti tidak prematur. Waktunya bersalin. Sudah 9 bulan, hitung ya. Ya. Tadi Desember itu 5 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. Alkitab bilang Tuhan Yesusnya tidak pernah lahir 25 Desember yang sebentar lagi rame dirayakan. Dia lahir bulan, bukan kata Kainama, kata kitab sucinya sendiri. Terima kasih Ustazah. Jadi kepada antum semuanya para Ustazah yang dimuliakan Allah dan disayangi serta diberkahi Allah, kalau bisa hindari pengucapan selamat Natal. Karena itu toh bukan gambaran kita toleransi. Itu justru kita membuat saudara kita tersayang Kristen dan Katolik jadi goblok. Membenarkan kegoblokan. Membenarkan suatu yang salah. Yang bahkan ditulis dalam kitab suci mereka. Itu salah. 25 Desember hari lahirnya siapa? Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies artinya day, hari. Natalis artinya born, birth, bear, lahir. Lalu Sol, nama setan. Silakan nanti dicari-cari sendiri. Supaya bisa membuktikan saya bohong atau tidak. Sol nama setan. Bukan nama, Sol itu nama setan, udah titik. Nggak usah perlu dibahas. Cari nanti sendiri pembenarannya. Kalau nggak percaya sama saya, percaya sama siapa lagi? Iya. Kan orang yang pernah di sana itu saya, gitu. Dies Natalis Solis Invictum artinya uninfected, immortal, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati. Abadi. Setan yang abadi, namanya Sol. Hari lahir setan yang abadi namanya Sol. Ini yang bahaya ini. Kata terakhir ini yang bahaya. Artinya Tuhanku. Dari kata Deus, dia, Dei, Deo, Theos. Deo.
Tuhanku. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal, setiap orang muslimin atau muslimat yang mengucapkan selamat Natal, dia sedang membatalkan ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas. Mau membatalkan ayat? Naudzubillah min dzalik. Bahaya itu. Tuh ya, jahatnya ya. Disusun pelan-pelan, dibelokin orang ya. Ya, orang Islam di Indonesia tuh dibelokin. Enggak apa-apa, ini mah cuma ucapan doang. Suruh dia ngucapin syahadat. Kan ucapan doang. Mau enggak? Enggak mau. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Yesusnya lahir bulan April. Sudah? Itu saja. Itu saja. Antum para ustazahku yang mulia disayangin Allah Subhanahu wa taala adalah lebih toleransi kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal. Nanti kenapa sih sekarang semenjak si Ambon itu datang nggak mau ngucapin selamat Natal? Karena aku jadi lebih sayang padamu tetanggaku yang Kristen. Kenapa? Karena kitabmu tidak pernah bilang Yesus lahir 25 Desember. Dia lahir bulan April. Aku membenarkan ayatmu. Kamu malah menyalahkan ayatmu. Kalau saya bilang selamat Natal, berarti saya setuju. Kamu menyalahkan ayatmu sendiri. Bikin kamu jadi tambah goblok, maaf ya. Jadi tambah upit, tupit. Anak-anak gaul sekarang bilang tupit. Mana aja sih lah, lo gak tahu gue kali ya. Bahasa gaul. Bahasa gaul itu merusak. Kalau Al-Quran belajar anak-anak kita jadi sehat, syaraf bagus, otak bagus. Tapi bahasa gaul bikin rusak. Anak malanya, jadi gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, apa yang Ustadz alami sehingga Ustadz bersyahadat? Karena saya menemukan waktu saya belajar Alkitab di tempat di mana Alkitab itu ditulis. Itu di tanah Palestina. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Saya menemukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah seorang laki-laki Muslim. Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang Kristen selain menjadi Muslim. Kok gitu sih Ustadz? Iya, karena Kristen tidak pernah jadi agama. Yesusnya aja Islam. Yesusnya disunat. Yesusnya kalau mau masuk rumah ibadah buka alas kaki, lalu dia wudhu, ada sampai sekarang di Bible-nya, ada. Dia wudhu, dia tawaf. Yesus tawaf. Kemarin waktu di rumah Pak Ponijan saya ketik tefilin enggak? Ada yang ketik tefilin? Ketik dan lihat di internet. Tefilin. Ketik, lalu image. Ketik, lalu image, klik image. Apa? Gambar. Bible itu tidak ada isinya Kristen, Ustazah. Jadi jangan takut kalau ada orang bawain Bible, suruh baca. Jangan takut, baca aja. Nah itu isinya Islam. Tauhid, cerita tentang Rasulullah akan datang, gitu-gitu aja. Tentang sholat, tentang tawaf, tentang zakat, tentang kurban, tentang hewan yang haram gak boleh dimakan. Jangan makan bagong, jangan makan babi, gitu. Jangan makan guguk dan ya gitu-gitulah. Isinya Islam. Udah Ustazah, kasih lihat sama yang tidak bawa telepon. Yang sudah dapat kasih lihat. Ada orang laki-laki di atas jidatnya ada hitam, benar nggak? Ya gedein, kasih lihat sebelahnya. Kasih lihat bu, lihat bu. Iya. Saya sengaja bilang ini supaya yang nggak bawa HP atau yang HP-nya belum diisiin sama abinya, paketnya ngelihat. Ada yang kotak hitam sudah lihat? Di jidatnya, udah, itu Ka'bah, namanya tefilin. Sampai detik ini mereka kalau mau ibadah pakai itu, terutama abis bulan Nisoh, bulan ke-9 dalam hitungan mereka. Di tangan kirinya ada lilitan tuh, lilitan tali tuh ya, dari kulit domba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu, betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu disimpul, ditutup, diikat. Kata orang Sunda mah dipagehan, jadi biar kencang. Ya Ka'bah, aku mengelilingi engkau 7 kali. Setiap kali mereka mengikat tali itu, mereka baca doa. Saya tidak bisa bilang agama Yahudi, pokoknya itu tata ibadah orang-orang Yahudi. Karena agama Yahudi tidak pernah ada. Ya, mereka nggak tahu, mereka diam. Cuman mereka pasang itu sambil baca doa. Lalu mereka lilit sambil baca doa. Karena mereka, kalau bukan berarti mereka nggak ke sana. Sampai dengan tahun 1941, orang Yahudi masih ke sana. Dan masih ada jalur khusus. Gitu. Pura-pura jadi Islam lah. Pokoknya dia cari cara gimana supaya dia bisa masuk Ka'bah. Karena itu bagian dari ibadah mereka.
Masuk Ka'bah dia tawaf, masih, tapi dengan bacaan yang bukan bacaan Islam. Sampai 1941, selebihnya udah nggak bisa. Nah karena mereka udah nggak bisa ke Makkah, ke Bakka, dia bilang nama kotanya Bakka. Itu ditulis dalam surat Ali Imran ayat 96. Surat Ali Imran ayat 96. Dan di dalam Bible-nya Mazmur, ini Ali Imran ya. Ali Imran ayat 96. Bible-nya tulis Ka'bah itu di Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 7. Ka'bah tawaf, Yesus tawaf. Udah ya, insya Allah ya, insya Allah berkah ya. Ustadz, afwan ya, Ustadz kan dulu Kristen. Apa memang benar kalau di gereja itu mereka betul-betul membicarakan dan membuat strategi untuk merusak, memurtad? Afwan ya, saya tanya ini karena saya menganggap Ustadz pasti tahu yang sebenarnya bagaimana misi-misi mereka. Itu tadi. Gini, susah nih mengislamkan ini, hamilin anaknya. Kalau selama pacaran susah dia untuk jadi Kristen, ketahuan nih dari masa pacaran setahun 2 tahun kayaknya dia nggak bisa masuk nih Kristen, nggak bisa pemberkatan di gereja, nggak bisa nih pemberkatan nikah di gereja, nggak bisa nih, udah hamilin aja dulu. Kalau perempuannya Kristen, berikan tubuhmu kepada laki-laki. Ini maaf ya, ini keras nih, ini keras banget nih, ini hati-hati nih Ustadz yang ini nanti kalaupun setelah di live streaming mau di upload misalnya harus hati-hati diedit nih. Ya, karena ini keras sekali. Kalau ini bukan fitnah, kalau ada perempuannya Kristen, berikan tubuhmu sama dia sampai kau hamil, suruh dia bertanggung jawab, beres ya. Atau kalau memang udah susah juga, udah pakai cara itu nggak bisa juga itu perempuan muslimah ikut ke Kristen, laki-laki Kristen ini ikut dulu, ijab kabul dulu, syahadat dulu. Sunat, nggak apa-apa sunat. Ijab kabul nggak apa-apa ikut. Nanti kalau udah punya anak balik lagi, bawa anakmu untuk dibaptis, ancam istrimu. Kalau dia nggak mau ikut, ceraikan dia tanpa tunjangan. Banyak begitu? Terjadi nggak? Banyak. Begitu ya Ustaz ya? Itu Ustazah ya. Ini salah satu misi dan ciri-ciri mereka. Karena teman-teman saya yang Kristen mengatakan itu fitnah, nggak benar. Tolong penjelasannya. Ya pasti dibilang fitnah lah Ustazah. Gimana? Mereka suruh buktikan aja dulu. Nggak usah bilang saya fitnah. Buktikan aja dulu Yesus lahir 25 Desember. Nggak usah ngomongin soal misi gereja dan sebagainya. Nggak usah, itu kejauhan. Buktikan bahwa Tuhannya orang Kristen itu satu, namanya Allah. Atau 3, pilih salah satu. Gampang aja. Jangan bilang kalau saya ngomong fitnah, kalau saya... Semua orang Kristen akan bilang begitu. Bukan cuma saya saja. Ustazah Irena, Om Moko Ginta, Om Nababan, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Menachem Ali, itu semua dibilang fitnah. Tidak benar. Tapi giliran diajak buka Bible kagak mau. Ayo buktikan dari Bible. Nggak usah jauh-jauh gini. Kamu percaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di mana cari? Ada nggak? Kamu gereja pakai sepatu, nggak lepas alas kaki, pakai sendal masuk, pakai sepatu, baju minim, nggak wudhu, sampai dalam gereja nyanyi-nyanyi. Cari di gereja, di dalam Bible-mu. Ada yang begitu aturannya? Enggak. Buka alas kaki, wudhu, sampai dalam ruangan gereja, sholat, namanya selotah. Itu aja udah termasuk yang ini ya. Apa misi-misinya? Karena mereka nggak senang, karena teman-teman saya Kristen itu mengatakan itu fitnah nggak benar. Ya yang benarnya gimana? Sok apa enggak? Kan gitu ya. Kalau misalnya saya bilang, ini nggak benar nih, gini loh, gitu ya. Jangan pakai sambal pedes, ya. Ambil aja dikit, kasih kecap, supaya kurang pedesnya, gitu ya. Kalau dibilang saya fitnah, saya salah, yang benarnya gimana? Yesus lahirnya tanggal berapa? Sok apa enggak? Gampang aja. Ya, itu buat ibu yang bertanya ini ya, tolong dikembalikan sama dia. Iya, saya udah tanya sama Ustadz Kenama, kayaknya itu fitnah. Yang benarnya yang mana? Satu-satu. Saya fitnahnya yang mana? Misi gereja, misi kristenisasi. Ya, mereka masuk Lombok terus itu anak-anak kecil disuruh nyanyi lagu gereja itu apa? Anak-anak kecil pakai jilbab nyanyi lagu sekolah minggu itu apa? Apa fitnah itu? Udah disorot atuh da YouTube seluruh Indonesia meureun. Allahu Akbar kabiro. Di Lombok gini-gini air suci. Di Car Free Day ada. Apa bukan di kristenisasi?
Pernikahan yang tiba-tiba laki-laki Kristen atau perempuan Kristen meninggalkan suami atau istrinya yang musliman, kembali lagi, ada? Itu fitnah bukan? Maka itu nggak usah tanya yang itu, kejauhan, capek otak, ngebanyakin jigong. Tanya satu aja, Yesus lahir 25 Desember, buktinya mana? Yesus Tuhan, buktinya mana? Yesus juru selamat, kita bikin dosa enak-enak, kasih ke Yesus, mati di kayu salib, menanggung dosa, mana sok? Kalau itu ada ya beres. Gak susah. Saya senang kalau bertemu dengan orang yang bilang, itu kayak nama bohong, pemfitnah. Kristen gak gitu. Iya, jadi Kristen bagaimana atuh? Kasih tahu aku dong sayang. Kasih tahu aku dong bebek. Sekarang anak-anak sekarang bilang bebek. Padahal belum nikah, bebek. Untung bukan bebek. Ya gitu aja ya. Ustazah, yang bertanya ini ya. Syukron Ustaz. Wa iyakum. Tanya balik sama dia. Iya lu Ustaz kayak fitnah. Yang benar gimana? Gitu. Asik tuh. Kalau ada yang benar gimana? Asik tuh. Pasti kitab tah. Kalau orang Sunda bilang kicep langsung. Kayak orang yang gak punya gigi. Ya, ini tapi dilakuin loh. Ini serius nih. Kepada yang bertanya ini, tanya balik ke dia. Ya, pulang dari sini dia langsung telepon. Iya, yang benarnya gimana? Serius nih. Siapa sih yang nanya, saya jadi penasaran. Lebay kayak nama mah lebay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. McD, KFC, AW, Texas. Kenapa? Ini ngajak makan apa gimana? Ini mau nanya apa mau ngajak makan? Allahu Akbar. Saya pernah dengar ada Ustadz yang mengatakan bahwa makanan EXP apa tuh? KFC, MCD, AW, Texas, ETC. Ini orang ngomongnya singkatan terus nih. Nanti saya jawabnya juga pakai singkatan. TMII, CBBTB, KTLW. Habis itu singkatan semua. Oke, maksudnya mungkin contohnya KFC, McDonald, American Waste itu ya AW, Texas, fried chicken mungkin ya, etc. Dan yang lain-lain. Kalau bisa nggak usah dibeli, karena ada 10%-nya disumbangkan ke Israel. Apa benar? Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam itu dikasih nama sama Allah Israel, betul? Sehingga dalam Al-Quran disebut Bani, artinya keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihi salam. Di dalam bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya, Bene Yisrael. Bene Yisrael, anak-anak laki-laki keturunan Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya saya sebutin ya, Ruben paling tua, Simon atau Simeon, Simon, Levi. Ini kita berhenti dulu di yang ketiga. Tadi kan pertanyaannya, emang bener gak sih ngambilin 10% lalu dikirim ke sana beli pelor buat nembakin orang saudara kita di sana? Ya, bener gak sih? Ya kita berhenti dulu. Saya gak mau jawab ini, nanti fitnah takutnya ada yang gak percaya. Ruben, Simon, Levi, anaknya yang ketiga nih. Pernah dengar jeans? Benar? Ini Strauss. Ini Levi. Dahsyat nih, Yahudi mas, bukan apa-apa, ini bahaya mas. Ini paling kejam. Bukan saya, ini orang ya, bukan suuzon ya. Setiap 10 sampai 20 sen dolar. Jadi misalnya celana itu harganya $10, misal. Celana yang asli, bukan yang KW. Maka itu lebih beli yang KW aja, jangan yang asli. Yang asli itu misalnya $10. Dari setiap $1 diambil 10 sen. Lalu dikirim ke sana untuk beli pelor. Karena perlu biaya untuk ngegusur orang muslim dari Gaza. Butuh biaya itu. Tentaranya, latihannya, pelurunya, magazinnya, roketnya, tanknya, bahan bakarnya. Buat siapa? Buat nembakin saudara kita muslimah dan muslimin yang ada di Gaza. Lalu itu KFC? Ya enggak, ini saya ngomong Levi aja. Tapi saya menjawab ya. Saya bukan nggak menjawab loh. Ngerti ya? Ngerti ya? Levi Strauss. Dah, ya, insya Allah gitu. Saya ya gitu aja lah. Saya nggak mau KFC, nggak. Udahlah tahu sendiri. Nih, ada satu lagi nih. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Dahsyat sih Ustazah. Energi drink.
Monster, hijau warnanya. Kayak garukan 3 jari gini di korek gitu, ya. Kayak garukan. Itu di motor itu. Di motor balap biasanya ada tuh. Monster. Anak-anak kita suka beli stikernya tuh. Monster, cabut. Ini lambang Dajjal. Emang gak usah saya ceritain lah. Ini lambang Dajjal, udah terima aja lah. Gampang ya. Ini lambang Dajjal, kalau anak kita di mobil atau di motornya ada tempelan ini. Nak sayangku, cintaku, cabut nak. Ya, tempelin tulisan la ilaha illallah warna hitam, tulisannya putih. Supaya apa? Supaya kita disangka HTI. La ilaha illallah bener HTI, coba aduh tepuku. Ada yang bilang begini, dia tulis la ilaha illallah. Ustadz bisa tulis la ilaha illallah? Nanti saya ngebacanya. Ini fair-fairan aja supaya saya nggak dibilang bisa-bisanya saya. Ustadz maaf, ya boleh. La ilaha illallah dalam bahasa Arab. Ustadz, nanti saya duduk di sini saya baca. Tulis, Ustadz. Nah, di sini. Ya di atas. Di atas. Jazakallahu khairan, Ustaz. Udah ya, Ustaz udah nulis ya. Udah, saya baca pelan-pelan ya. Saya baca pelan-pelan. Perhatikan. HTI. Di Indonesia nggak boleh dibaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. HTI. Loh, Ustadz itu bilang kata capek-capek saya nulis. Dibaca aja cuma 3 huruf. Nah itu yang terjadi atau juragan di Indonesia sekarang terjadi kan. Ya, udah terjawab ya yang KFC ya. Sama yang itu apa? Tadi apa misi-misi gereja ya? Enggak, saya pada enggak benci sama orang gereja, enggak, saya sayang beneran demi Allah. Demi Allah. Saya bukan cuma ngomong saya sayangnya tuh saya tunjukin sayang. Saya hormat sama mereka. Silahkan mau ngadain Natal di gereja silahkan. Dan itu rumah ibadahmu. Lakum dinukum. Pak Ustadz, apa nih? Apa? New World Order. Widih, serem banget. Itu kan nyata sudah dipersiapkan oleh Zionis Israel. Ini saya makanya itu agak berat kalau ngadepin Ustazah di Namira. Dosen semua. Dosen ini mah. Saya jadi kayak bikin tesis. Salah ngomong sedikit nggak lulus. Allahu Akbar. Untuk dunia dan kapan puncaknya penguasaan kita, tapi kata suami saya itu tidak usah diimani karena mungkin kita sudah mati duluan daripada datangnya. Iya, tapi kita harus tahu, bukan tidak diimani. Harus diimani, harus dipercaya itu. Karena kita bisa meneruskannya kepada anak-anak kita, jangan digratisin ya. Kalau dapat berita gini, jangan digratisin, anak-anak kita harus tahu itu. Kenapa kita harus mengimani dan percaya itu, mencari dasar, mencari informasi yang benar, legal, valid. Jangan digratisin, nggak boleh. Bilang si Abi, jangan digratisin. Enggak, ini masalah nanti anak cucu kita, Ustazah. Memang bisa jadi kita tidak merasakan, mengalami. Tapi anak cucu kita sayang nggak sama anak? Sayang nggak sama cucu? Sama mantu? Biasanya ibu-ibu kalau punya mantu perempuan paling cerewet sama mantu perempuan. Susah akur. Dibilangin anaknya laki-laki, sini sayang mantu. Dia tuh kalau masak nasi goreng ya, bumbunya tuh pakai ini aja. Dia tuh agak kurang suka kalau nasinya terlalu keras. Dia tuh kalau pagi-pagi minum tehnya segini, gulanya segini. Dan kamu harus tahu, ini masalah, masakannya salah. Anak saya nggak suka. Ya anaknya udah married, biarin aja tuh. Maka itu mantu perempuan tuh paling susah sama emak mertua. Karena emak mertua selalu komplain gitu. Anak saya jangan, dia biasa kalau pakai setrika nggak ada garisnya loh di bajunya. Dia tuh kalau pakai odol, dia tuh ini sampai odol-odol diatur. Allahu Akbar. Jangan gini ya tuh kalau nyapu. Jangan gini ya tuh naruh sendal. Tuh orang Sunda ngomongnya kalau sendal jadi senal. D-nya jadi luluh. Makannya juga pakai sambal. Kalau gosok gigi pakai onol. Orang Sunda, aduh ibu mertua, ya ini nih terus karena mungkin dan kalau toh itu terjadi juga sudah, aduh ini, itu kan sudah takdir Allah diamin aja, gitu. Pada saat Rasulullah ditekan di Mekah, ditekan, fisik maupun mental, ditekan di Mekah, apakah dia diam saja? Pasrah saja sudah takdir Allah. Aku disiksa sebagai penyampai firman Allah. Pertanyaan, ini pertanyaan serius. Ustazah tolong jawab saya. Ustazah tolong jawab saya. Ustazah tolong jawab saja. Apakah itu yang dilakukan Rasulullah? Dia ditekan, itu sudah takdir Allah bukan dia nabi. Nabi rahmatan lil alamin, itu sudah takdir ya.
Takdir. Apakah dia diam saja dengan takdir itu? Dia move on. Dia jalan terus. Dia berjuang terus. Tidak diam saja. Dia pindah ke Yasrib. Yang untuk kemudian dikenal dengan Madinah. Kota yang berdiri sendiri. Jangan gini nih, serem nih. Pertanyaannya, bagaimana umat muslim menyikapi itu? Untung tidak ditanya tentang New World Order-nya. New World Order itu, Ustazah maaf, ada yang punya $1? Maaf. $1. Saya nggak minta, nanti saya balikin lagi. Saya mintanya kalau itu $100. Kalau $1 enggak. Ada yang bawa, ada yang punya $1 US, nggak ada. Kalau gitu ketik aja di internet. Ketik di internet $1 US. Bagian belakangnya, bagian belakang $1 Amerika Serikat. Ada gambar piramid. Tapi atasnya putus. Atasnya putus. Lalu ada gambar matanya. Di bawahnya ada tulisan nih, ada kayak gini, ada pita. Ada pita nih. Lalu ada tulisan Novus Ordo Secularum. Bener nggak? Ustadz di sana buka nggak Ustadz? Ada, udah dapat? Ada. Secularum. Lalu di atas ada pita lagi. Bener nggak tuh? Ada pita lagi. Anuit Coeptis. Bener nggak tuh? Di sebelah sini ada tulisan In God We Trust. Ya. In God We Trust. Di bawahnya ada tulisan gede, One. Benar nggak? Benar, ada. Warnanya hijau semuanya tuh. Benar? Iya. Lihat itu yang di atas itu, di atas piramida putus itu, Ustaz. Ada ya gambarnya? Ada ya, Ustazah? Ada? Mata satu siapa? Oke, udah ngerti ya. Di bawahnya itu Novus Ordo Secularum. Novus itu new atau baru. Ordo itu syariah. Syariah itu artinya dalam bahasa Indonesia apa tuh Ustaz? Aturan, ya, tatanan, ya, peraturan atau tatanan, rukun, ya, hukum, syariah, novus ordo, syariah yang baru, secularum artinya seluruh umat manusia di bumi, novus ordo secularum, kita gusur syariah dari Allah, kita ganti dengan syariah yang mata. Berarti kita nggak boleh pakai dolar, Ustadz. Gini, jangan gitu. Ada yang nggak mau pakai dolar di sini? Kasih saya. Pakai dolarnya, tapi jangan jadi hamba dolar, jangan gitu. Ngotot gitu, kumpulin dolar kayaknya gimana, sakit kalau harga dolar naik, harga dolar turun terus pusing gitu. Masuk angin dikerokin gitu. Lalu tiba-tiba asam urat gitu. Atau tiba-tiba kolesterol tinggi, darah tinggi naik gara-gara dolar. Jangan. Pakai dolarnya buat jajan. Tukerin rupiah, kasih anak yatim, sumbang Masjid Namira. Jangan jadi budak dolar. Udah, atasnya itu udah tulisan Anuit Coeptis. Ini dicek loh, jangan sampai orang ini ntar, itu bisa-bisanya kayak nama aja, bohong. Cek itu bener gak? Ada tulisan Anuit Coeptis. Artinya everything was accepted. Semuanya kuterima, kata si Dajjal teh. Allah, hati-hati. Kalau menjadi hamba dolar artinya itulah persembahan darimu bagiku si mata satu. Lihat sebelahnya, in God we trust. Ada tulisannya enggak? In God we trust. God itu apa? God itu apa? Tuhan. Di dalam Tuhan kami percaya. Tuhan yang mana? Yang matanya one titik. Terima kasih. Ya, simple, padat, jelas supaya nggak macam-macam. Udah gitu aja, ya. Dan dasarnya kuat. Saya nggak ngarang, saya bukan fitnah, saya tidak pernah memfitnah saudaraku, aku sayang mereka. Insya Allah pada suatu saat orang juga melembutkan Allah juga melembutkan hati orang Kristen dan Katolik supaya bisa juga menerima kebenaran hidayah Allah dan sama-sama sholat bersama saya. Insya Allah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan jika ada tingkah laku yang kurang berkenan. Barakallahu fikum.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.